bahwa bisnis franchise dapat menimbulkan konflik dalam pengelolaannya. Hasil riset menunjukkan bahwa penyebab konflik yang terjadi dalam jaringan dan hubungan bisnis franchise disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, berbagai peran franchisor dalam memberikan dukungan manajerial dan operasional. Kedua, keterlibatan dalam berbagai peran menjadikan ide, gagasan, dan inovasi dari franchisee tidak dapat dilakukan. Padahal di satu sisi mereka memiliki target dan kinerja bisnis yang harus ditingkatkan. Yang ketiga, kebebasan franchisee untuk berinovasi dan menuangkan kreativitasnya sangat terbatas. Mereka harus mengikuti apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar operating prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor. Hasil riset lainnya, dalam beberapa kasus bisnis franchise sangat kaku secara manajerial. Konflik human resources management. Karyawan dan staf yang memiliki keterikatan tradisi dan budaya lokal harus mengikuti pola kerja yang telah diatur dalam standar bisnis franchise. Hal ini menunjukkan dan menimbulkan konflik manajemen yang berdampak pada kinerja karyawan dan perusahaan. Bisnis franchise memerlukan transparansi informasi secara detail dan lengkap dalam kontrak yang ditandatangani oleh para pihak. Hal ini juga sering menimbulkan konflik manajemen ketika pengambilan keputusan dan sikap dilakukan sepihak. Pihak franchisor berorientasi menguasai secara dominan sistem perjanjian kontrak yang tidak diatur secara detail. Kendali bisnis secara penuh dikuasai franchisor dan melanggengkan opportunism dengan praktek mengambil keuntungan tanpa memperhatikan konsekuensinya bagi franchisee. Perlu keseimbangan dalam kewenangan, keterbukaan, dan adanya transfer pengetahuan yang memberikan kontribusi dalam kinerja bisnis franchise. Persoalan dalam perjanjian kontrak bisnis franchise. Terkadang calon investor bisnis franchise tidak secara detail tidak diperbolehkan mengelola usaha sejenis dengan bisnis franchise yang dibeli dan usaha lainnya sehingga mematikan ide, gagasan, inovasi, dan kreativitas franchisee, termasuk upaya untuk mengembangkan bisnis dan investasi bidang usaha lainnya. Saat ini, franchise telah ekspansi dan menggurita ke wilayah perkotaan sampai daerah pedesaan yang menjadi daya tarik calon investor franchise untuk membeli dan berinvestasi karena kemudahan dalam mengelola, mengikuti standar manajemen yang telah ditetapkan, seperti banyaknya toko modern, retail, minimarket dengan merek yang kuat yang tumbuh dan berkembang sampai tingkat perdesaan. Hal ini menjadi suatu yang dilematis. Satu sisi, hal ini mengakibatkan ancaman dan potensi mematikan pengusaha mikro yang memiliki modal yang kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah, termasuk pasar tradisional, akan ditinggalkan konsumen. Sisi lain, tumbuhnya minimarket, retail, dan usaha lainnya dengan konsep franchise berjejaring sangat menguntungkan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika franchise telah merambah ke suatu wilayah atau negara, dapat mendorong munculnya heterogenitas pada masyarakatnya. Bisnis waralaba membutuhkan jaringan dan tenaga kerja. Kesempatan ini membuka peluang tenaga kerja dari berbagai daerah, dari luar kota, luar daerah, maupun luar negeri, yang membawa budaya dan habit masing-masing. Akulturasi budaya, pertukaran budaya akan terjadi, memunculkan kebiasaan yang baru, dan telah terjadi culture imperialism. Lalu,
bisnis dan produk apa yang dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing yang menjadi ciri khas daerahnya. Coba untuk dicermati dan pikirkan.